Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam satu sesi mata kuliah simulasi komputer. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Rahman. Saya berasal dari Departemen Teknik Industri atau Industrial Engineering, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Unisba. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan salah satu materi atau salah satu mata kuliah yang sangat penting di dalam kurikulum teknik industri, tool engineering, yaitu simulasi komputer, baik itu untuk industri manufaktur maupun industri jasa. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membahas sesi yang pertama, yang cukup krusial, yaitu sesi pengantar simulasi komputer. Oke. Nah, di dalam simulasi komputer, mata kuliah simulasi komputer ini terdapat beberapa mata kuliah prasyarat, ya. Yang pertama antara lain programa komputer atau logika pemrograman yang sudah diambil kurang lebih di semester awal. Untuk di kurikulum Prodi Teknik Industri Unisba itu ada di semester 2 dengan bobot 3 SKS. Kemudian yang berikutnya adalah statistika industri. Nah, statistika industri ini ada dua, ya, statistika industri pertama dan statistika industri yang kedua. Keduanya mempunyai bobot yang cukup tinggi, yaitu 3 SKS. Ya. Kemudian berikutnya yang tak kalah penting adalah mata kuliah penelitian operasional atau operation research. Nah, mengapa mata kuliah operasional research ini penting? Karena mata kuliah operation research adalah untuk menjelaskan salah satu metode optimasi atau metode pemodelan matematis untuk menghasilkan nilai optimasi yang bagus sebelum nanti dilakukan dengan cara simulasi. Kemudian yang perlu disampaikan lagi bahwa dalam mata kuliah penelitian operasional di kurikulum Teknik Industri Unisba itu terdapat dua kali mata kuliah, yaitu OR1 atau Operational Research 1, kemudian Operation Research yang kedua. Kemudian mata kuliah yang tak kalah penting untuk kita membahas tentang simulasi adalah mata kuliah mengenai pemodelan sistem atau pemodelan, ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa pemodelan ini di dalam dunia sains dan engineering itu hampir di setiap mata kuliah hampir di setiap program studi itu memiliki mata kuliah pemodelan dan simulasi. Nah, nanti kita akan jelaskan mengapa itu sangat penting untuk pemodelan dan juga apa perbedaan pemodelan dan simulasi di dalam domain ruang lingkup industrial engineering atau teknik industri. Nah, perlu disampaikan bahwa mata kuliah simulasi komputer ini bobotnya cukup tinggi, yaitu 3 SKS, biasanya diambil di semester genap, yaitu di semester yang ke-6. Nah, kesemua mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat erat hubungannya dengan mata kuliah simulasi. Ya, karena simulasi ini sangat berkaitan dengan hitungan angka atau model matematis. Baik, berikutnya disampaikan bahwa di dalam kurikulum Teknik Industri Universitas Islam Bandung tahun 2020, mata kuliah simulasi komputer itu kodenya GPC 315. Tadi sudah disampaikan bahwa mata kuliah ini diambil di semester genap, yaitu semester ke-6 dengan bobot 3 SKS. Oleh karena itu, dengan bobot yang cukup tinggi ini, kita harus bisa melewati dengan baik itu penjelasan mengenai materi kuliah, kemudian kuis dan tugas yang harus Anda kerjakan, dan juga ada problem solving atau inovasi di dunia nyata yang nantinya akan kita sampaikan dan kita tugaskan untuk dikerjakan bersama-sama secara kelompok, ya. Jadi disampaikan lagi bahwa mata kuliah simulasi komputer ini bobotnya cukup tinggi, 3 SKS. Jadi kita semua harus dengan seksama menyimak, dan karena mata kuliah ini salah satu tools engineering yang penting di teknik industri, maka perlu dijelaskan pengantarnya dengan cukup baik. Oke, berikutnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa simulasi komputer itu sangat erat kaitannya dengan operation research atau penelitian operasional. Kemudian di situ juga Anda harus punya basic statistika, ya, basic statistika dan juga sedikit programming. Nah, kenapa programming? Karena simulasi itu nantinya akan sangat berkaitan erat dengan software, ya. Nah, kalau kita merujuk kata definisi simulasi, ya, simulasi adalah sebuah imitasi, ya. Kenapa dilakukan simulasi nanti akan kita jelaskan. Nah, simulasi ini adalah imitasi atau tiruan dari proses sebuah sistem di dunia nyata, ya. Jadi
ada sebuah sistem kompleks. Bayangkan Anda di industri manufaktur, di satu bidang pengiriman distribusi, sistemnya kompleks. Kalau kita hitung, kita simulasikan, kita uji cobakan metode optimasi yang mana yang paling cocok, salah satunya adalah dengan tools simulasi komputer. Nah, simulasi dilakukan untuk meminimasi ongkos dengan melakukan optimasi pada sistem imitasi, ya. Dengan perencanaan tertentu di satu jalur lini distribusi, makanya diperlukan satu simulasi untuk meminimasi ongkos. Kemudian berikutnya simulasi dibuat dengan tujuan mengamati karakteristik sistem nyata dan melakukan optimasi. Jadi di sini dijelaskan bahwa salah satu kunci penting dari simulasi adalah optimasi, ya. Optimasi baik itu untuk meminimasi biaya dan seterusnya. Oke, berikutnya kita akan jelaskan mengenai pemodelan dan simulasi di bidang engineering, ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa simulasi itu sangat erat kaitannya dengan modeling, ya. Modeling, ya. Jadi nanti akan banyak berkaitan dengan model simbolik dan model matematis atau angka. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa simulasi ini sangat erat kaitannya dengan berbasis teknologi komputasi atau software. Nah, kita nanti akan mengenalkan apa yang dimaksud dengan metode deterministik dan probabilistik, ya. Nah, di sini ada kata kuncinya probabilistik, ya. Nah, probabilistik ini berkaitan dengan statistika, ya, sifatnya stokastik. Kemudian kata kunci berikutnya yang akan sering kita singgung nantinya adalah simulasi sistem diskrit, simulasi kontinu, dan simulasi sistem dinamis. Nah, saya akan memperkenalkan beberapa software yang nantinya akan banyak kita gunakan di dalam ranah keilmuan simulasi komputer, baik itu untuk industri manufaktur maupun industri jasa. Nah, yang pertama, yang paling basic adalah yang sering kita gunakan sehari-hari adalah Microsoft Excel. Nah, ini adalah salah satu contoh penelitian atau riset, ya, atau problem solving berbasis simulasi yang sering kita gunakan sehari-hari, yaitu simulasi antrian menggunakan Excel. Nah, dalam contoh yang saya tampilkan di sini adalah simulasi antrian untuk penanganan di lapangan dalam kasus penumpukan peti kemas. Nah, ini adalah salah satu bidang penelitian yang digunakan dalam bidang simulasi komputer atau kata lainnya simulasi sistem. Baik, berikutnya, ya, ini adalah contoh berikutnya bagaimana simulasi itu menggunakan software Microsoft Excel. Ini masih berkaitan dengan antrian, ya. Jadi kita akan banyak belajar antrian kedatangan pelanggan menggunakan Microsoft Excel. Nah, tools berikutnya, software berikutnya Microsoft Visio. Nah, di dalam Visio ini ada salah satu menu yang namanya adalah proses simulator. Nah, nanti Anda akan belajar bagaimana simulator ini bekerja untuk membuat simulasi optimasi, misalnya untuk antrian, untuk distribusi, untuk transportasi, untuk lini produksi, untuk optimasi supply chain, kemudian untuk sistem antrian di rumah sakit, sistem antrian di pelayanan kasir, dan seterusnya. Oke, nah, software berikutnya yang sering juga dipergunakan adalah namanya MATLAB, ya. MATLAB ini walaupun kompleks, ya, tapi bisa digunakan untuk melakukan simulasi sistem untuk optimasi, ya. Nah, berikutnya yang sering juga digunakan namanya adalah ProModel, ya. ProModel sangat sering digunakan untuk simulasi manufacturing di lantai produksi, untuk tata letak layout, kemudian untuk rantai pasok dan lain sebagainya. Nah, ProModel ini ada yang versinya akademik, jadi kita bisa gunakan sedemikian rupa untuk proses pembelajaran. Nah, ini kita tampilkan juga websitenya jika memang nanti bisa dicek belajar software seperti apa. Kemudian ini adalah contoh simulasi dengan ProModel, yaitu penerapan simulasi untuk optimasi stasiun kerja di pabrik otomotif, di salah satu pabrik otomotif. Nah, ini adalah contoh-contoh penerapan simulasi di bidang industrial engineering atau teknik industri untuk optimasi stasiun kerja. Nah, software yang digunakan adalah software ProModel. Nah, berikutnya software yang sering juga digunakan adalah software Arena, ya. Arena, ya, ini salah satu software yang banyak digunakan khususnya untuk penelitian simulasi di Indonesia. Nah, contohnya kita tampilkan di sini adalah simulasi untuk optimasi tata letak fasilitas produksi di sebuah pabrik troli. Nah, ini kebetulan penelitiannya adalah gabungan antara tools dalam tata letak dan juga tools untuk simulasi komputer.
Nah, software yang digunakan adalah software Arena. Nah, kemudian di situ kita tampilkan juga link salah satu contoh hasil penelitian, nanti bisa disimak atau bisa dicari link tersebut untuk mengetahui lebih lanjut tentang simulasi dengan software Arena. Berikutnya adalah simulasi dengan software Vensim ya, atau Ventana System. Ini juga sering sekali digunakan. Salah satu metode di dalam simulasi adalah metode yang namanya Monte Carlo. Nah, Vensim sering sekali digunakan untuk simulasi itu. Nah, ini adalah salah satu contoh simulasi menggunakan Vensim, yaitu penggunaan optimasi rantai pasok dengan simulasi di industri budidaya perikanan. Nah, simulasi komputer yang ada di ruang lingkup teknik industri itu sangat luas industrinya. Jadi saya sampaikan tadi ada industri manufaktur bisa maupun industri jasa. Nah, berikutnya adalah simulasi menggunakan bantuan software yang namanya FlexSim. Nah, FlexSim ini sudah cukup advance ya, ada versi 3D-nya. Nanti kita bisa simak beberapa contohnya. Nah, ini salah satu contoh kasus ya, contoh kasus di mana metode simulasi itu digunakan untuk pemecahan masalah untuk optimasinya, yaitu penggunaan simulasi pada sektor pemodelan transportasi ya, khususnya sistem transportasi tram dan monorail ya, di salah satu kota yang ada di Indonesia. Nah, ini saya cantumkan linknya, nanti kita bisa cek bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari solusi optimasi dengan cara simulasi. Nah, ini yang terakhir ya, yang kita perkenalkan yaitu softwarenya adalah PowerSim. Nah, PowerSim ini sangat tren atau sangat lazim digunakan oleh teman-teman dari komunitas simulasi sistem dinamis ya. Simulasi sistem dinamis banyak sekali menggunakan PowerSim. Nah, ini kita contohkan bagaimana sih simulasi itu bisa menyelesaikan masalah optimasi pada sistem persediaan di sebuah pabrik pipa baja dengan tools simulasi PowerSim. Nah, itu beberapa tools software yang sering digunakan untuk simulasi di dalam keilmuan teknik industri. Dan yang terakhir, untuk pengantar, kita tampilkan beberapa referensi buku. Nah, ini buku-buku yang sudah kita pilih dan sudah kita pilih, buku-buku mana saja yang sebaiknya kita simak, sebaiknya kita baca mengenai pemodelan dan simulasi. Nah, selain buku-buku tersebut, Anda juga bisa membaca dari referensi-referensi bebas, referensi-referensi populer yang ada di mesin pencari ya. Walaupun tetap kita rekomendasikan untuk membaca buku referensi ilmiah yang saya tampilkan di depan. Nah, buku-buku ini juga sangat bagus untuk belajar mengenai pemodelan dan simulasi. Dan yang terakhir, nantinya kita akan tampilkan ya contoh video bagaimana kita menggunakan simulasi software untuk membuat optimasi di beberapa studi kasus yang ada di industri, baik itu manufaktur maupun jasa. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama beberapa contoh video tersebut.
Baik, setelah Anda melihat beberapa contoh simulasi, semoga Anda tergambar bagaimana ruang lingkup dan juga batasan mengenai mata kuliah simulasi komputer yang ada di Industrial Engineering atau di bidang teknik industri. Itulah beberapa contoh yang digunakan di dalam mencari solusi untuk optimasi sistem. Oleh karena itu, silahkan disimak dengan sebaik-baiknya, dan untuk sesi pengantar kita akhiri. Kita akan bertemu pada sesi berikutnya untuk memberikan tugas, kuis, dan juga materi problem solving. Selamat belajar. Anda bisa memutar kembali video ini jika ada penjelasan yang belum dipahami. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.